Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah histologi mengenai bahan histologi kartilago dan tulang. Kartilago merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel dan komponen interseluler. Sel-selnya itu adalah kondrosit, komponen interselulernya itu matriks dan matriks amorfibriler. Tidak ada pembuluh darah di sana, tidak ada pembuluh saraf. Kondrosit bernutrisi dari matriks kartilago melalui difusi sekitar pembuluh darah dari perikondrium. um, Kartilago itu merupakan matriks yang amor, terdiri dari glikosaminoglikan, proteoglikan, serabutnya adalah serabut kolagen, elastik, dan retikular. Sedangkan jenis-jenis kartilago dibagi menjadi kartilago hialin, elastik, dan fibrosa. Bagian ventral dari kartilago ini ditemukan pada bagian ventral tulang rusuk, kemudian hidung, laring, trachea, bronchus, permukaan persendian sebagai kartilago articularis, lapisan epifisial tempat pembentukan tulang panjang. Histogenesis kartilago. Jadi secara keseluruhan histogenesisnya yaitu asalnya dari sel mesenkim, kemudian sel tersebut berdesakan, sel tersebut proliferasi menggunakan perbanyakan, kemudian diferensiasi, sel tersebut mengeluarkan matriks ekstraseluler sehingga di sana tropokolagen dilepaskan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya membentuk serabut-serabut, membentuk matriks hialin. Sel menjadi terisolasi satu dengan yang lainnya di dalam lakuna, merupakan suatu ruangan tempat kedudukan dari kondrosit. Pertumbuhan kartilago ada dua mekanisme, yaitu pertumbuhan secara interstisial dan pertumbuhan secara aposisi. Pertumbuhan interstisial yaitu kondrosit mengalami mitosis karena matriks dari kondrosit itu lunak. Setelah sitoplasma, kemudian sitoplasmanya mengalami kontriksi, kemudian terpisah menjadi dua sel baru. Selanjutnya kondrosit membesar dan mengalami pembesaran. Kemudian pertumbuhan secara aposisi. Jaringan mesenkim di sekitar kartilago membentuk lapisan khusus dari pada perikondrium yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan sebagai maintenance kartilago. Outer fibrous Perikondrium terdiri dari outer fibrous layer dan inner cellular layer. Outer layernya terdiri dari serabut kolagen dan fibroblast, sedangkan bagian innernya terdiri dari sebagian besar sel kondrogenik, kondroblast, dan yang melepaskan matriks sekitarnya dapat mengeluarkan sel kondrosit yang baru dengan cara mitosis karena matriks kartilago itu tersebut lunak. Dalam keadaan segar, kartilago hialin terlihat homogen karena substansi dasar dan serabut kolagen mempunyai indeks bias yang sama. Kemudian matriks tersebut dari serabut kolagen, matriks sekitar lakuna berwarna agak gelap disebut dengan matriks teritorial. Kemudian yang agak jauhnya disebut matriks interteritorial. Serabut kolagen sangat banyak di sekitar itu pada kartilago hialin. Ini adalah gambar kartilago hialin di mana banyak kondrosit di dalam terdapat dalam lakuna. Sekarang beralih pada kartilago elastik. Kartilago elastik dapat ditemukan pada telinga luar, dinding saluran auditorid eksternal, tuba eustachius, epiglotis, sebagian kartilago corniculata dan kartilago cuneiform. Kemudian gambar kartilago elastik mirip dengan hialin, hanya pada matriks kartilagonya pada elastis ini banyak serabut-serabut elastis yang berwarna gelap. Dalam keadaan segar, kartilago elastis ini terlihat kuning, agak agak padat karena di situ banyak serabut elastis. Sel kondrosit tetap terdapat pada lakuna, mirip dengan kartilago hialin, dibungkus ke dalam kapsel. Bagian luar kartilago hialin dibungkus oleh perikondrium. Nah, ini adalah gambaran kartilago elastik di mana matriksnya itu terlihat tidak homogen tapi banyak serabut-serabut yang warnanya di sini terlihat gambaran ungu.
Cartilago fibrosa. Fibrosa adalah jenis cartilago yang ketiga, ditemukan di discus intervertebralis, symphysis ostium pubis, ligamentum teres femoris, tendon dekat tulang. Kartilago fibrosa tidak mempunyai perikondrium. Kartilago ini merupakan bentuk transisi dari kartilago hialin dan jaringan ikat padat. Pertumbuhan perkembangannya mirip dengan jaringan ikat. Mula-mula fibroblast terpisah dari matriks dan serabut kolagen. Kemudian sel membulat bertransformasi menjadi kartilago fibrosa. Nah, ini adalah gambar kartilago fibrosa. Gambarannya lebih teratur susunan korositnya. Selanjutnya diteruskan ke tulang. Tulang juga merupakan tempat melekat otot dan tendon yang merupakan alat gerak. Tulang tempat tersimpannya organ-organ vital seperti otak, kemudian sumsum tulang, tampak pembentukan sel-sel darah pada sumsum tulang, dan tempat metabolisme kalsium. Perbedaan tulang dengan kartilago. Tulang mempunyai saluran untuk penetrasi, mempunyai pembuluh darah, pertumbuhan tulang secara aposisi, substansi interseluler keras sehingga tidak bisa selnya mengalami mitosis. Substansi selnya keras dan tidak karena terkalsifikasi. Secara makroskopis tulang panjang, tulang tersebut ada tulang panjang dan tulang pipi. Tulang panjangnya itu adalah femur, humerus, radius. Pada pipi adalah kranium, tulang iga. Tulang terdiri dari tulang padat dan tulang berongga. Tulang dilapisi permukaan luarnya dengan periosteum, bagian dalamnya endosteum. Pada ujung lapisan permukaan tulang panjang dilapisi oleh kartilago hialin, di mana tendon dan ligamen menempel. Di tulang pipi, kranium terdiri dari tulang kompak bagian padat berbagai di setiap sisinya, namun di tengah-tengahnya terdapat tulang yang berongga atau sponyosa. Lapisan tebal tersebut relatif sering direformasi baik permukaan dalam maupun permukaan luarnya. Pada lapisan berongga, sponyosa terdapat diplo. Lapisan luar periosteum relatif aseluler, jaringan ikat padat berisi pembuluh darah, cabang-cabangnya masuk secara mendalam dan masuk melalui kanalis Hoffman. Kemudian menghubungkan diri dengan kanalis Sapersi. Serabut dari luar yang menempel ke tulang adalah serabut Sarpei, merupakan serabut kolagen yang bermigrasi ke tulang. Struktur makroskopis terdiri dari compact bone, yaitu merupakan substansi interstisial yang termineralisasi, matriks tulang, dan membentuk lamela. Terdapat lakuna yang berisi osteosit tersebar pada matriks tulang. Lakuna berbentuk oval, pada dinding lakuna terdapat lubang-lubang yang akan dilewati oleh tonjolan sitoplasma dari osteosit. Tonjolan tersebut dapat berhubungan dengan osteosit satu dengan yang lain melalui kanalikuli. Lamela dari kompakmen terdiri dari sebagian besar lamela tersusun konsentris secara longitudinal. Pembuluh darah dalam tulang membentuk unit-unit silinder disebut sebagai stem Lapersian atau satu osteon, nampak sebagai lingkaran konsentris sekitar kanalis Lapersi. Saluran yang longitudinal pada osteon sentral disebut kanalis Sapersi. Kanalis Sapersi terhubung secara horizontal atau oblik melalui kanalis Volkmann. Kanalis Volkmann tidak dikelilingi secara konsentris oleh lamela. Tulang sponyosia terdiri dari lamela-lamela, namun tipis. Biasanya tidak ada penetrasi pembuluh darah. Tidak ada sistem Haversi, namun hanya sambungan lamela-lamela tersebut. Sel tulang mendapat nutrisi secara difusi dari endostel melalui kanalikuli. Nah, ini adalah gambaran tulang. Bagian luarnya sebelah kanan luar adalah periosteum, bagian dalam endosteum. Ya. Nah, ini potongan tulang yang terpotong melintang, ada kalus Schwabman, ada kalus Sapersi, di pinggir sebelah kiri ada endosteum, di sebelah kanan periosteum. Dan sel-sel tulang itu ada osteoprogenitor,
osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoprogenitor ada di periosteum, endosteum, warnanya pucat, inti inti oval, sitoplasmanya basofil, aktif dan dalam pertumbuhan dan respirasi reparasi tulang. Osteoblast dapat berubah menjadi osteoprogenitor waktu osteogenesis, pembentukan tulang nukleus dengan satu nukleolus yang menonjol sitoplasmanya basofil. Osteosit berbentuk datar, osteosit berkomunikasi melalui tonjolan sitoplasma dan dapat berubah menjadi osteoprogenitor. Kemudian osteoklas, dia mempunyai sitoplasma yang basofil berhubungan dengan resorpsi tulang. Terletak osteoklas ini terletak pada lakuna hausit. Histogenesis tulang. Tulang tumbuh kembang melalui proses penggantian sel atau jaringan yang ada di macam osteogenesis. Ya, satu adalah osifikasi intramembranus dan osifikasi endokondral. Kalau osifikasi intramembran atau osteogenesis desmalis, pembentukannya langsung dari jaringan mesenkim. Namun kalau osifikasi endokondral, pembentukan tulangnya melalui proses kartilago dulu, kemudian berproses menjadi tulang. Ossifikasi intramembran ditemukan pada tulang pipi, yaitu kranium, frontal, bagian parietal, occipital, temporal, dan mandibula. Prosesnya sel-sel mesenkim memadat, kemudian berkontak satu sel yang lainnya melalui matriks tulang. Kemudian trabekula tulang mulai terbentuk melalui tonjolan lalu berkomunikasi. Sel membesar terbentuk bertambah besar terbentuk osteoblast, kemudian melepaskan sekret menghasilkan matriks tulang. Kemudian terjadi deposisi dari kalsium fosfat, trabekula menebal. Kebanyakan osteoblast pada permukaan terkurung dalam osteosit. Kemudian adanya intervensi dari jaringan ikat sampai ruangan di antara pembuluh darah berangsur menghilang. Tapi jaringan ikat sekitar pertumbuhan tulang tetap ada. Pada permukaan luar membentuk periosteum, bagian dalam membentuk endosteum. Kemudian ossifikasi endokondral ini terjadi pada mula-mula oleh kartilago. Terdapat pada kranium, basis krani, kolumna vertebrae, pelvis, ekstremitas. Hal tersebut karena pembentukan tulangnya berasal dari kartilago, kemudian berproses menjadi tulang. Prosesnya terjadi ossifikasi di pembesaran kondrosit, bagian pada bagian tengah kartilago hialin. Kemudian pada ossifikasi endokondral ini terdapat lapisan-lapisan atau zona-zona. Zona reverse kondrosit tersusun dan tidak teratur. Proliferasi kondrosit mitosis memperbanyak diri. Kemudian pada maturasi kondrosit membesar. Kemudian pada hipertrofi kondrosit bervakuola. Kemudian kalsifikasi terjadi endapan kalsium, degenerasi, kemudian sel-sel berdegenerasi, kemudian mati. Nah, di bagian bawah terdapat pembuluh darah yang membawa potensi osteogenik. Jadi sel-sel tersebut terbentuk menjadi sel osteoblast dan matriks tipis tulang masuk ke diafisis. Kemudian perbaikan tulang. Bila terjadi patah tulang di daerah tersebut, maka akan terjadi perdarahan. Kemudian terdapat pembekuan tulang, membentuk jaringan granulasi, kerusakannya mengenai matriks sel tulang di daerah patah tulang. Setelah itu terjadi jaringan granulasi memadat, jaringan ikat membentuk kartilago hialin, fibrokartilago sebagai kalus. Nah, di situ terjadi ossifikasi encontralis. Jaringan tulang yang baru pengisi kalus, kemudian osteoprogenitor dari periosteum dan endosteum akan membentuk osteoblast ossifikasi desmalis. Terjadi penyatuan tulang. Terima kasih, sekian.